Jangan pernah merasa gagal saat belajar, karena itu adalah bagian dari proses. Hai, welcome back to my channel. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini kita buat kue cubit ya. Dan ini aku blender daun pandan dan daun sujinya. Karena ini adalah hasil rekaman dari bersamaan aku live di TikTok. Jadi di sini bahan-bahannya sudah aku siapin, kalian tinggal lihat di resepnya ya. Jadi ada tepung terigu, ada ada gula pasir, ada garam, kemudian nanti ada santan dan juga ada ragi. Seperti itu ya. Kali ini aku buatnya menggunakan cetakan takoyaki. Dan jangan lupa raginya juga dimasukkan. Jadi adonan kue cubit ini tidak bisa langsung kita panggang, tapi harus kita diamkan dulu sambil menunggu reaksi si raginya dulu ya. Jadi ini tepung terigu, gula pasir, garam dan juga ragi itu dicampur. Ya, dicampur aja, diaduk menggunakan sendok ataupun whisk biasa aja. Diaduk sampai rata, baru nanti sedikit demi sedikit dimasukin air santannya. Boleh nggak sih kalau air santannya diganti dengan UHT? Boleh ya bun. Boleh nggak sih diganti dengan air putih biasa? Boleh banget bunda, boleh ya. Lalu tambahkan dengan 2 butir kuning telur supaya nanti hasilnya itu empuk. Jadi untuk kue cubit ini sampai besoknya itu tetap empuk walaupun udah nggak dingin ya, walaupun udah nggak hangat, jadi dia tetap lembut empuk gitu. Nah, diaduk aja. Telurnya boleh kalian kocok lepas baru dicampurkan juga boleh, mau langsung juga boleh ya. Telur yang digunakan itu adalah 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. Diaduk rata saja. Lalu tambahkan dengan air biasa boleh ya, kurang lebih sekitar 180 ml sambil diaduk. Kalau udah, tinggal ditambahkan lagi pasta pandan yang tadi sudah kita blender dan kita saring. Kalau nggak ada gimana bun? Kalau nggak ada bisa gunakan pasta saja ya. Karena ini cair, karena belum jadi pasta, karena ini masih masih dari blenderan air daun pandan dan daun suji. Jadi masukinnya jangan menambahi cairan yang kita gunakan. Oke, kalau sudah. Kalau masih kurang hijau, bisa ditambahkan pasta hijau yang kalian biasa pakai ya. Yang aku pakai biasanya ada yang Tofiko, ada yang khusus untuk daun suji. Ini diaduk. Nah, menurut aku sih hijaunya udah dapet. Kalau misalnya kalian suka yang lebih ngejreng, tambahkan aja pasta pandannya atau pewarna hijaunya ya. Jadi adonannya seperti ini. Lalu ini akan kita diamkan sampai dia 45 menit sampai 1 jam sebelum kita panggang. Oke, jangan lupa, supaya nggak lupa kita tulis aja catatan di plastiknya itu jam berapa kita buat. Ini di sini aku buat jam 16.52, jadi nanti di jam 17.30 ya. 17.30 ini akan kita panggang. Jadi lebih kurang sekitar 45 menit ya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Setelah 45 menit kita buka, lalu kita campurkan dengan margarin yang sudah dicairkan.
Untuk mencairkan margarin, jangan langsung dicairkan di saat adonan kira-kira udah hampir selesai. 10 menit lagi kita siapkan margarin lelenya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan nanti kan membeku kembali ya. Nah, ini bisa kita gunakan metode pancing. Ambillah kurang lebih 1/4 dari adonan, lalu campurkan ke margarin cairnya. Kembalikan lagi ke adonan intinya kalau sudah kecampur. Ini namanya metode pancing. Resikonya untuk mengurangi resiko bantet, karena biasanya nggak mau rata ya kalau langsung dicampurkan ke adonan. Oke, ini diaduk sampai rata. Dan jangan lupa saat ini teflonnya sudah dipanasin, karena teflonnya harus cukup panas supaya warnanya bagus. Tapi kalau nanti dia nggak panas, warnanya nanti jadi pucat. Untuk mempermudah, ini dituangkan ke gelas ukur saja sebagian dulu ya, karena teflonnya juga nggak bisa sekaligus untuk buat kue pukisnya ya, jadi harus dibagi menjadi 2 bagian. Nah, aku manggangnya pakai cetakan takoyaki yang seperti ini. Ini sudah dipanasin dan tadi sudah dipoles tipis-tipis dengan margarin saja, supaya nanti gampang dikeluarkan. Pastikan sudah dingin, sudah panas ya. Saat kita tuangkan begini, dia ada suara ces gitu ya. Artinya sudah panas. Tapi jangan sampai terlalu penuh, karena nanti kalau kepenuhan dia jadi berantakan gitu. Oke, berapa lama sampai dia berbuih-buih? Nanti kita lihat. Ini masih belum berbuih kan, dan apinya kecil, sedang cenderung kecil, bukan api besar. Kalau api besar nanti bagian atas dalamnya belum matang, dia udah sempat gosong. Oke, nah kelihatan ya, nih reaksinya sudah kelihatan. Sampai ada buih-buih itu, ada lubang-lubangnya itu. Nanti itu baru jadi. Oke, nah seperti ini. Kalau kalian mau kasih topping, langsung aja saat ini dikasih topping. Kalau aku mau makannya polosan aja, jadi nggak dikasih topping lagi. Oke, sambil menunggu ini jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu dan diklik tombol loncengnya, supaya teman-teman yang lain juga nanti bisa tahu ya, bisa belajar bersama, dan bantu share video ini ke teman-teman yang ada di sosial media. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita angkat. Jadi kalau sudah berlubang-lubang, mulai mau kering, langsung ditutup aja supaya bagian atasnya bisa mengering. Kalau nggak ditutup, nanti bagian atasnya nggak mengering, bagian bawahnya itu malah gosong ya. Ini jadinya banyak juga ya. Jadinya sekitar 30 atau 40-an. Sekitar 40-an ya. Nah, ini tinggal diangkat saja. Bentuknya ya bentuk seperti setengah lingkaran seperti itu. Oke, dan jangan lupa tunggu aku di video aku selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching, dan juga thank you udah support aku mulai dari aku buat channel ini sampai hari ini. Semua karena dukungan dari sahabat-sahabatku semua. Oke, seperti ini ya. Oke, aku angkat dulu semuanya. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.